Kisah seorang pemuda yang bernama Teguh Waluyo. Walaupun namanya terkesan katrok, namun pemuda ini bisa dibilang memiliki paras di atas rata-rata dengan postur tubuh yang tinggi kekar, berkulit putih, dan memiliki hidung yang mancung. Pastinya, ia membuat setiap wanita, baik yang muda maupun janda, sangat menyukainya. Namun, karena dia berasal dari desa, tepatnya Desa Pulosari, Kabupaten Pemalang, salah satu desa kecil di Jawa Tengah, penampilannya seadanya. Dia anak dari keluarga yang notabene bisa dibilang kurang mampu bahkan tidak mampu. Orang tuanya yang sudah beruban hanya bermata pencaharian sebagai petani lokal yang penghasilannya tidak menentu dan menanam apa saja yang sekiranya menghasilkan. Dia merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara yang semuanya laki-laki. Kakak yang pertama bernama Nisar. Dia sudah menikah dan sudah memiliki rumah sendiri dengan 2 orang anak. Pekerjaannya serabutan. Kakak yang kedua bernama Irfan dan masih lajang. Teguh ini satu-satunya anak yang mengenyam pendidikan hingga jenjang SMK dengan program keahlian akuntansi di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Selama sekolah, ketika ada waktu senggang atau libur, dia mencari pekerjaan untuk menambah uang sakunya, bahkan membantu orang tuanya untuk membayar SPP dan kebutuhan lainnya. Dia juga aktivis organisasi di sekolahnya. Dia aktif dalam kegiatan sekolah, dari OSIS hingga ekstrakurikuler, sehingga dia dikenal dengan kepribadian yang baik, mudah bergaul, dan gampang berkomunikasi. Setelah lulus SMK, dia memutuskan untuk mengadu nasib di ibu kota Jakarta untuk mencari pekerjaan dan ingin mencari pengalaman serta hal-hal baru. Berbekal ijazah dan uang saku seadanya yang dia dapatkan dari pekerjaan sampingan, akhirnya dia memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Dia berpamitan dengan orang tuanya dan kakaknya, "Bapak, Mama, saya berangkat dulu ya buat cari kerjaan. Doakan biar semuanya lancar, selamat sampai tujuan, dan mendapatkan hasil yang baik," sambil mencium tangan kedua orang tuanya. Bapaknya pun berkata, "Iya, kamu yang hati-hati, jangan lupa pesan kami, jangan lupakan kewajiban, dan kabari kami kalau kamu sudah sampai sana. Walaupun kami berat sebenarnya karena kamu ingin cari pengalaman, ya kami hanya bisa mendoakan biar sukses dan nitip salam buat lekmu yang ada di sana." Ibunya pun berpesan, "Guh, ini nitip buat Pak Le di sana. Ada nanas sama rengginang, nitip salam ya. Hati-hati di jalan." Teguh pun menjawab, "Iya, Bu, nanti tas sampaikan salamnya. Ya sudah, saya berangkat dulu takut ketinggalan bas, nanti diantar Mas Irfan." Karena saudara bapaknya Teguh lebih tepatnya Pak Leknya, maka tujuan pertama Teguh ke tempat Pak Leknya yang ada di Cakung. Teguh pun berangkat dengan membawa tas ranselnya yang berisi beberapa pakaian dan tas kecil yang berisi dompet dan uang yang tidak banyak. Setelah berpamitan, Teguh pun berangkat ke Terminal Pasar Moga dengan diantar kakaknya sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bas pun berangkat dari Terminal Moga tujuan ke Terminal Pulau Gadung dengan suasana hujan gerimis, dengan naik bas Sinar Jaya kelas ekonomi AC. Di dalam bas, Teguh mengirimkan pesan kepada Pak Leknya, "Pak, ini udah berangkat ke situ, mungkin sampai Terminal Pulau Gadung jam 3 pagi. Dan dengan cepat dibalas Pak Leknya, "Iya, hati-hati, nanti tak jemput di terminal, kalau udah sampai, kabari." Di dalam bas, Teguh pun sambil men-scroll media sosialnya. Singkat cerita, bas berhenti di Terminal Pemalang untuk menaikkan penumpang lagi. Teguh pun ikut turun sebentar untuk ke toilet dan tidak sengaja dia melihat pria parubaya yang mengenakan kaos dan celana pendek sedang kebingungan. Teguh pun menghampirinya, "Permisi, Pak." Pria itu pun menjawab, "Iya, Mas." Teguh bertanya, "Maaf, Pak, sepertinya Bapak sedang bingung. Memangnya kenapa, Pak?" Pria parubaya pun bercerita, "Iya, Mas, saya bingung. Saya mau ke Jakarta naik bis dari Surabaya abis nengok saudara yang sedang sakit. Awalnya saya naik kereta, tapi saya memutuskan sampai di Pemalang saja karena mau membeli oleh-oleh untuk keluarga. Tapi, pas turun dari kereta, saya mencari dompet saya yang ada di tas, dompetnya sudah gak ada. Jadi bingung. Terus saya jalan kaki ke sini buat cari kendaraan yang mau ke Jakarta, siapa tahu ada yang mau bantu saya. Tapi dari tadi saya minta tolong belum ada yang mau bantu saya." Ternyata si pria itu habis kena musibah. Dompet dan uangnya hilang ketika di kereta. Teguh pun bingung. Dia mau bantu tetapi uangnya hanya tinggal 300.000 untuk persiapan cari kerja di Jakarta. Dengan sedikit pertimbangan,
Akhirnya Teguh pun memutuskan untuk membantu. Pak, maaf, ini saya ada uang segini 200.000. Silakan Bapak beli tiket bus ke Jakarta dan sisanya naik angkutan ke tempat Bapak. Mohon diterima. Si pria itu pun dengan rasa senang dan haru menerima uang itu. Terima kasih, Mas, atas bantuannya. Nanti pasti saya kembalikan uangnya dan saya akan balas budi. Dan Mas, namanya siapa? Tujuan Mas ke Jakarta mau ngapain? Teguh pun menjawab, iya, Pak, sama-sama, gak usah dipikirkan, Pak, saya ikhlas gak mengharap balas budi. Yang penting Bapak pulang dan ketemu keluarga. Nama saya Teguh Waluyo, saya ke Jakarta mau cari kerja, Pak. Dan pria itu menjawab, oh, Mas Teguh, terima kasih, Mas, nama saya Brian Wiratama. Sekali lagi, makasih, Mas, pasti saya balas kebaikan Mas. Seketika ada pengumuman bus mau berangkat lagi. Pak Brian, saya naik dulu ya. Bus mau berangkat lagi. Bapak beli tiket aja di loket sana. Sampai ketemu lagi ya, Pak. Saya pergi dulu. Setelah bersalaman, Teguh pun masuk ke dalam bus. Ketika bus sudah jalan, Pak Brian baru mengingat sesuatu. Aduh, lupa tanya nomor HP-nya lagi. Gimana ya? Gumam Pak Brian dalam hati. Dia pun memutuskan membeli tiket dan naik ke bus. Di dalam bus, Teguh pun kepikiran sisa uangnya. Duh, duit tinggal 100.000. Buat apa ya? Buat makan 3 hari. Sampai di sana harus cepat cari kerjaan nih sampai sana. Tidur dulu ah, gumamnya dan dia pun tertidur di dalam bus dengan santai dan nyenyak karena dia duduk sendiri. Bus tidak banyak penumpang, dia bisa rebahan di kursi bus seat 3. Sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat, Teguh pun terbangun karena bus berhenti di rest area untuk istirahat. Tetapi, Teguh bingung mau turun atau tidak karena uangnya tinggal sedikit. Akhirnya dia memutuskan membuka tas dan memakan 1 bungkus rengginang yang dititipkan mamanya. Di dalam bus tidak ada perbincangan karena bus sepi penumpang. Setelah makan rengginang, dia pun melanjutkan tidurnya karena masih lumayan lama. Pukul 4 waktu Indonesia Barat bus pun sampai di Terminal Pulau Gadung. Teguh pun langsung turun dari bus setelah mengecek barang bawaannya. Dia pun menghubungi Pak Leknya lewat telepon. Halo, Lek, saya sudah di terminal ini, sudah sampai. Pak Lek menjawab, iya, kamu tunggu di situ, saya jemput. Tunggu di pintu keluar ya. Telepon pun langsung dimatikan sepihak. Teguh menunggu lumayan lama sambil melihat lalu lalang kendaraan. Sekitar 30 menit kemudian, yang ditunggu tiba, Pak Leknya mengendarai motor matiknya. Ayo, Gu, barangnya taruh di depan, kata Pak Leknya. Teguh pun naik menuju tempat Pak Leknya sambil melihat jalan. Dia pun kagum dengan bangunan megah yang ada di Jakarta. Dia berhayal bekerja di gedung tersebut. Sekitar 30 menit kemudian, mereka pun tiba di tempat Pak Lek. Ayo, Gu, sudah sampai. Ini tempatnya, maklum kecil. Hehehe, ini saja ngontrak, kata Pak Lek. Teguh pun turun dan menurunkan barang-barangnya. Pak Lek mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum, Bu, ini Teguh sudah sampai, kata Pak Lek. Bu Leknya pun berjalan keluar. Gu, sudah sampai, sini masuk, kata Bu Leknya. Teguh pun masuk sambil salaman. Iya, Bu Lek, maaf ya kalau merepotkan, kata Teguh sambil memberikan oleh-oleh yang dititipkan mamanya. Bu Lek, Pak Lek, ini ada sedikit oleh-oleh dari mama dan nitip salam, kata Teguh sambil memberikan nanas dan rengginang. Aduh, makasih, Gu, repot-repot. Ini nanasnya banyak banget, loh. Abis panen, Gu. Nanti tak bagi-bagi deh. Duduk dulu, Gu, tak buatin minum sekalian sarapan. Kalau mau bersih-bersih, ke kamar mandi di belakang ya, kata Bu Leknya. Teguh pun duduk sambil selonjoran di lantai beralaskan karpet. Iya, Bu Lek, ini mau istirahat dulu, kata Teguh. Bu Leknya membuat minuman untuk Teguh. Gu, ini diminum dulu ya. Bu Lek mau cari nasi uduk buat sarapan, kata Bu Leknya. Iya, makasih, Bu Lek, jawab Teguh. Teguh meminum teh manis itu dan memutuskan untuk rebahan. Tanpa terasa, dia ketiduran. Pak Lek Teguh asli orang Jawa, sedangkan Bu Leknya asli orang Jakarta. Karena itu dia ngomongnya, lu, dan gue, hehehe. Bu Leknya kembali ke kontrakan sehabis beli nasi uduk. Ketika dia mau ngasih nasi uduknya, dia lihat Teguh yang tidur. Ah, tidur lo ya, udah istirahat dulu, mungkin capek, gumam Bu Leknya. Bu Lek pun melanjutkan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga.
gak terasa jam 6 anak bulek yang laki-laki pun tiba. Anak bulek ini bernama Burhan, berumur sekitar 25 tahun. Badannya gak tinggi amat, agak gemuk, tapi lumayan tampan. Dia baru pulang kerja karena shift malam di salah satu PT di Jakarta. "Assalamualaikum, Ma," kata Burhan, gak ada jawaban. Dia pun masuk ke rumah dan lihat Teguh sedang tidur. Buset, kesini kapan lo? Kenapa gak kabar-kabar? Tidur lo kasihan amat, kata Burhan. Burhan pun masuk ke dapur dan lihat mamanya lagi nyuci piring. "Ma," panggilnya, "udah pulang lo?" "Bur," jawab mamanya sambil ambil gelas minum. Burhan pun duduk. "Kesini kapan bocah tuh, Ma?" tanya Burhan. Mamanya menyiapkan makanan sarapan buat Burhan. "Tadi jam 5-an, lo mau sarapan, mandi, atau tidur dulu?" tanya mamanya. Burhan sambil ambil sarapan. "Sarapan dulu, Ma, terus tidur ya?" jawab Burhan. Mamanya pun balik ke dapur. "Iya, sono terus tidur, nanti temenin Teguh cari kerjaan, libur kan besok," kata mamanya. Burhan sambil makan. "Iya, Ma, libur, ya deh, besok tak tanyain ke temen Burhan," jawab Burhan. Burhan merupakan saudara Teguh yang lumayan akrab. Pasalnya, Burhan sering ke rumah Teguh kalau lebaran, bisa dibilang pulang kampung. Setelah sarapan, Burhan mandi dan langsung tidur. Adapun Pak Leknya Teguh udah pasti berangkat memancing karena hari libur. Memang hobinya memancing. Sampai jam 8 waktu Indonesia Barat, Teguh dan Burhan masih tertidur. Teguh tidur di ruang tengah, sedangkan Burhan tidur di kamarnya. Di saat itu, tempat Pak Leknya Teguh kedatangan tamu perempuan muda berkisaran 22 tahunan. Orangnya putih, gak terlalu tinggi, tapi mancung. Wajahnya lumayan imut dan rambutnya pirang. "Assalamualaikum Bu Aji." "Iya, nama buleknya Teguh Bu Hajah Hatijah, biasa dipanggil Bu Aji karena sudah pernah haji. Bisa dibilang keuangan lumayan. Beliau ngontrak karena rumahnya dikasihkan ke anak perempuannya, Asifa, yang sudah bersuami dan punya anak. Bu Aji lebih milih ngontrak dan ikhlaskan rumahnya buat anak perempuannya. Bu Aji ngontrak bersama Pak Leknya Teguh, atau suaminya Bu Aji, yang namanya Rusli Piranto, dan anak pertamanya yang laki-laki yang masih single, si Burhan Handoko. Bulek yang lagi nonton TV pun menjawab, "Waalaikumsalam," sebentar, dan berjalan menuju pintu. Ada Ayah, ada apa ya? Sini masuk." Iya, perempuan muda itu namanya Ayah, merupakan anak tetangga kontrakannya, walaupun beda gang tapi masih satu komplek. "Iya, Bu, mau ngasih ini uang kemarin yang Ayah pinjam ke Bang Burhan. Tujuan Ayah bertamu mau mengembalikan uang yang ia pinjam tempo hari untuk bayar biaya SPP kuliahnya sambil menjulurkan uangnya ke Bu Aji." "Oh alah, Ibu gak tahu. Langsung ke Burhan aja ya, sini masuk, Burhan lagi tidur nanti tak bangunin." Bu Aji pun masuk ke dalam diikuti Ayah. "Bentar ya, tak bangunin si Burhan." Ayah pun mengangguk, "Iya, Bu." Bu Aji berjalan ke kamar Burhan. "Burhan, itu ada Ayah mau ngembaliin uang," katanya. Burhan pun menyahut, "Iya, Ma, suruh tunggu bentar." Bu Aji pun keluar sambil bilang ke Ayah, "Ayah, tunggu bentar ya, baru bangun dia, sini masuk dulu. Ibu mau nitip nanas nih dari kampung buat mama kamu sama bapak." Ayah pun ikut berjalan ke dapur dan melihat Teguh yang masih tidur pulas. Kesan pertama dia ketika melihat, "Siapa ya dia? Kayaknya bukan orang sini. Lumayan cakep juga walaupun lagi tidur muka kusut," gumamnya, dan dia pun lanjut ke arah dapur dan bertanya ke Bu Aji, "Bu, itu siapa yang tidur di lantai?" Bu Aji yang lagi ambil nanas pun menjawab, "Itu ponakan Ibu, namanya Teguh. Dia dari kampung, dia yang bawa nanas ini. Dia baru lulus SMK mau cari kerja." Bu Aji memberikan beberapa buah nanas. "Wah, kayaknya enak nih. Makasih ya Bu Aji nanasnya. Ya udah, saya ke depan lagi ya." Sambil menerima nanas, Ayah pun kembali ke depan menunggu Burhan. Tapi betapa terkejutnya dia ketika lewat ruang tengah lagi. Dia melihat Teguh yang sudah bangun. Dia pun diam di tempat sambil lihat Teguh. Teguh yang menyadari itu walaupun masih setengah sadar, dia pun menegurnya, "Mbah," sambil garuk-garuk lengannya sontak membuat Ayah sadar. Iya, Ayah pun lanjut ke ruang depan nunggu Burhan, dan Teguh pun ke kamar mandi buat bersih-bersih. "Udah bangun, Guh?" tanya buleknya, Bu Aji. Iya, Bu, mau mandi," jawab Teguh. "Ya udah, abis itu sarapan ya." Teguh masuk ke kamar mandi dan menjawab, "Iya, Bulek."
Sementara di tempat lain di kediaman pria Parubaya atau Bapak Brian, tanpa diduga beliau ternyata salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya, beliau pemilik PT Genta Group yang banyak anak perusahaan di dalamnya dan banyak bidang dari konstruksi, kesehatan, pariwisata, restoran, hotel bahkan transportasi dan masih banyak lagi. Beliau memiliki satu anak perempuan yang cantik dan baik banget namanya, Clara Wiratamna. Gadis berumur 20 tahun. Sayangnya, kondisinya lumpuh dikarenakan kecelakaan mobil 2 tahun silam, itu juga yang mengakibatkan ibunya meninggal. Pak Brian tinggal di rumah mewahnya bersama putrinya dengan beberapa pengawal dan asisten rumah tangga. Pak Brian memiliki saudara namun jauh di Surabaya. Siang hari itu Pak Brian meminta anak buahnya untuk mencari seorang pemuda yang telah menolongnya, yaitu Teguh. Walaupun Brian orang kaya, tetapi dia sederhana, ramah, dan baik sehingga ketika ke Surabaya waktu itu, beliau memutuskan naik kereta. Pak Brian memanggil asistennya yaitu Bapak Wicaksono, pria Parubaya berumur 50-an tahun. Beliau asisten Pak Brian sudah lebih dari 20 tahun sehingga hidupnya mengabdi pada Pak Brian. Pak Wicak, tolong bantu saya carikan pemuda yang bernama Teguh Waluyo, dia pemuda yang sudah menolong saya. Pak Wicak pun bergegas mencari tahu ciri-ciri pemuda itu. Baik, Tuan, namun bagaimana ciri-cirinya dan di daerah mana dia? Sambil meminum kopi, Pak Brian menjawab, dia berasal dari desa di Pemalang. Tubuhnya tinggi, putih, namun sangat sederhana, dia kesini merantau. Kalau nggak salah, bus yang ditumpanginya menuju terminal Pulau Gadung. Pak Wicak yang sudah mengerti pun bergegas untuk mencari pemuda tersebut. Baik, Tuan, akan saya usahakan secepatnya untuk membawanya bertemu Tuan. Kalau begitu, saya pamit dulu, Tuan. Asisten itu pun pergi beranjak mencari informasi pemuda tersebut dengan beberapa pengawal. Pak Brian sekali lagi minum kopi sambil melihat punggung Pak Wicak. Sudah nggak sabar aku pengen cepat ketemu kamu lagi. Guh, akan saya balas kebaikan kamu. Tak lama kemudian, putrinya pun, Clara, keluar dari kamar menggunakan kursi roda. Dia ingin mengajak ayahnya keluar jalan-jalan karena dia bosan di rumah. Yah, hari ini libur, kan? Ayo temenin aku jalan-jalan, bosan di rumah. Pak Brian pun menaruh cangkir kopinya di meja. Iya, hari ini libur. Ya udah ayo. Sayang, ayah siap-siap dulu. Kamu juga ya, ayah tunggu di depan. Clara pun mengangguk. Baik, ayah. Setelah 15 menitan mereka pun sudah kumpul di teras rumah. Mobil pun datang dikendarai sang sopir. Baiklah, ayah akan bawa kamu ke puncak Bogor. Clara pun kegirangan dan memeluk ayahnya. Terima kasih, ayah. Ayo kita berangkat. Mobil pun melesat menuju puncak Bogor. Pak Brian yang sibuk memainkan ponselnya sambil menunggu informasi dari asistennya. Clara pun heran melihat ayahnya gelisah. Dia pun memberanikan diri untuk bertanya pada ayahnya. Yah, kenapa gelisah gitu? Ada masalah? Tanya Clara. Sang ayah pun mengelus kepala Clara dan membelai rambutnya. Ayah lagi nunggu informasi dari Pak Wicak. Ayah minta tolong dia carikan pemuda yang menolong ayah. Clara pun bingung karena nggak tahu akan hal ini. Menolong ayah gimana maksudnya? Ayahnya pun tersenyum kemudian menjelaskan kejadian waktu di terminal tempo hari itu. Clara setelah mendengar cerita ayahnya semakin penasaran sama pemuda tersebut, yaitu Teguh. Yah, baik sekali dia. Padahal dia sendiri lagi berjuang cari uang, nanti aku pengen ketemu dia. Yah. Brian pun mengangguk, iya, nanti kalau sudah ketemu, baru dengar ceritanya aja kamu udah naksir. Clara pun tersenyum malu pada sang ayah. Ih, ayah apaan sih? Aku cuma mau terima kasih aja udah nolong ayah. Lagian aku udah punya pacar. Iya, Clara sudah punya pacar namanya Kevin. Tapi Clara tidak tahu kalau Kevin seperti apa di belakang dia. Padahal, Kevin cuma mau memanfaatkan Clara saja karena dia tidak beneran sayang sama Clara. Karena sayang sama uangnya saja dan Kevin datang baik ke Clara kalau ada maunya saja. Pak Brian sebenarnya sudah tahu akan hal itu. Tapi dia bingung cara kasih tahu ke Clara karena sudah pernah dan Clara tidak percaya. Iya, si Kevin pria yang datang ada maunya, celetuk Pak Brian. Clara pun jadi diam dan gak mau menanggapi sang ayah karena dia gak mau berdebat sama ayahnya. Akan merusak mood jalan-jalannya, dia pun memilih tidur. Yalah, bocah tadi masih ngoceh udah molor aja. Dasar, gumam Pak Brian dan kembali memainkan gadgetnya dan menikmati perjalanan.
Akankah pencarian Pak Wicaksono akhirnya berujung pada pertemuan yang dinanti-nanti oleh Pak Brian? Saksikan kelanjutannya di episode berikutnya. Tetaplah bersama kami, karena kisah ini masih jauh dari usai. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.